Kembali lagi di channel Cukup Listrik. Di video kali ini kita akan bahas satu topik yang sering dianggap sepele, tapi sering sekali jadi sumber kesalahan di lapangan, yaitu trafo biasa versus auto transformator atau variak. Banyak teknisi bilang sama aja kan, sama-sama trafo. Nah, disinilah letak bahayanya. Karena kalau salah paham, akibatnya bukan cuma alat rusak, tapi bisa kesetrum, kebakaran, bahkan fatal. Makanya di video ini kita akan bahas pelan-pelan runtut dari dasar sampai teknis. Pakai gambar, pakai logika, dan bukan hafalan. Kita mulai dari yang paling umum dulu, transformator biasa, atau disebut juga transformator isolasi. Trafo biasa punya dua lilitan yang benar-benar terpisah. Ada lilitan primer dan lilitan sekunder. Di antara dua lilitan ini ada isolasi listriknya. Artinya apa? Artinya tidak ada hubungan listrik langsung antara sisi PLN dan sisi beban. Jadi cara kerja trafo biasa gini nih teman-teman. Tegangan AC masuk ke lilitan primer, lalu membentuk flux magnet di inti besi. Nah, flux magnet inilah yang menginduksi tegangan di lilitan sekunder. Jadi daya berpindah 100% lewat medan magnet, bukan lewat kabel langsung. Jadi intinya di trafo biasa, primer dan sekunder tidak nyambung. Ini yang bikin trafo biasa lebih aman. Di mana sih trafo biasa ini dipakai? Contoh aplikasi nyatanya, trafo isolasi ini biasa dipakai di rumah sakit, bengkel servis elektronik, panel kontrol industri, dan power supply alat ukur. Karena prinsipnya satu teman-teman, keselamatan. Sekarang kita masuk ke konsep penting yang sering keluar di teori trafo, yaitu berat tembaga. Berat tembaga trafo sebanding dengan jumlah lilitan dan arus yang mengalir. Pada trafo step down, di sisi primer ada lilitan N1 dan arus I1. Pada sisi sekunder ada lilitan N2 dan arus I2. Karena ada dua lilitan, maka total tembaganya kira-kira sebanding dengan N1 kali I1 tambah N2 kali I2. Artinya apa? Dua lilitan sama dengan dua kali pakai tembaga. Sekarang kita masuk ke alat yang sering bikin salah kaprah, auto transformator, atau lebih populer disebut variak. Ciri utama dari auto transformer adalah auto transformer hanya punya satu lilitan kawat tembaga. Jadi tidak ada pemisah antara primer dan sekunder. Artinya input dan output itu masih satu jalur listrik. Perlu diingat ya teman-teman, ciri khas dari auto transformer tidak punya isolasi listrik. Nah, komponen-komponen dari auto transformer atau variak ada lilitan tunggal kawat tembaga beremail, inti besi laminasi, dan kontak geser atau tap variabel. Nah, kontak geser inilah yang membuat tegangan bisa dinaikkan dan diturunkan. Sekarang kita masuk ke kabar penting nih teman-teman. Pada diagram kelihatan ya teman-teman, titik A sampai B adalah seluruh lilitan, itu sisi inputnya. Titik C adalah tabnya, tempat kita ambil output. Jadi lilitan AC dan CB itu bagian dari lilitan yang sama. Tegangan input ada di AB, sedangkan tegangan output bisa diambil dari CB atau AC, tergantung desainnya teman-teman. Jadi kalau kita geser tabnya, jumlah lilitan akan berubah dan tegangan juga ikut berubah. Itu aja konsep simpelnya. Sekarang kita bahas kenapa auto transformer bisa hemat tembaga. Pada auto transformer, daya tidak semuanya lewat induksi. Sebagian daya lewat induksi magnet, sebagian daya lagi lewat konduksi langsung melalui kawat. Inilah yang tidak ada di trafo biasa teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal klasik. Berapa penghematan tembaga pada auto transformer? Jika diketahui K sama dengan N2 per N1, untuk K sama dengan 0,5. Artinya output setengah dari input. Rumusnya gini nih, W auto sama dengan 1 kurang K dikali W ISO. Jadi dapatnya W auto sama dengan 0,5 W ISO. Artinya auto transformer hanya butuh 50% tembaga dibandingkan trafo isolasi. Sekarang kita bandingkan secara jujur nih teman-teman, antara trafo biasa dan auto transformer. Trafo biasa lebih aman, sedangkan auto transformer itu tidak aman,
tanpa proteksi. Trafo biasa ada isolasi, sedangkan auto transformer tidak ada isolasi. Trafo biasa lebih berat dibandingkan auto transformer, dan trafo biasa juga lebih efisien. Trafo biasa digunakan untuk aplikasi, sedangkan auto transformer digunakan untuk instalasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, auto transformer itu bukan trafo pengaman. Jadi jangan pernah pakai auto transformer atau variak untuk menggantikan trafo isolasi. Jadi gunakan sesuai fungsinya. Variak atau auto transformer untuk testing, trafo isolasi untuk keselamatan. Oke, itu aja video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.